energi listrik dan juga di air. Jadi kami di sini punya keran hemat air, di mana keran hemat air wudhu ini bisa menghemat kurang lebih 72% air. Lalu air wudhu juga kami daur ulang lagi, didaur ulang untuk digunakan menyiram tanaman, juga membuat kompos, bahkan bisa dipakai juga untuk ternak ikan lele. Sedangkan di hemat energinya kami sudah menggunakan lampu-lampu LED, jadi tidak lagi menggunakan lampu-lampu biasa, sehingga kita bisa menghemat energi. Pemasukan yang kami dapatkan dari sedekah sampah juga luar biasa banyak, itu bisa 10-15 juta per bulan. Masih bisa kontribusi kepada masyarakat. Masyarakat bisa memberikan suatu infak dengan sampah yang tidak berguna, yang membuat sampah di rumah diteruskan ke mesin mengolah sampah tersebut, sehingga menjadi nilai yang bisa dipakai untuk kebutuhan baik operasional maupun untuk siar. Jadi di sana sudah terbiasa jamaah hari Jumat itu bawa sampah. Mengejarkan kita banyak kebaikan. Tidak ada yang sulit, asal kita mau berusaha dan berani berubah. Jadi yang penting kalau ini contoh di pondok pesantren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pemilahan sampah yang ada di MTS Pondok Pesantren Bakti Dokteran Asalan. Jadi sebenarnya kita itu berawal dari tahun 2016 sejarahnya. Kita ingin merubah sedikitnya paradigma masyarakat mengenai pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu dalam tanda kutip selalu terkesan kumuh, ya, mencoba sinergi antara pihak pondok, sekolah, dan juga para santri. Gimana caranya kita ingin mewujudkan pesantren yang ramah lingkungan, berdasarkan data yang kita kelola. Data timbulan sampah kita sebenarnya di sini terbagi dua, antara sekolah dan pondok pesantren menghasilkan sampah baik yang organik ataupun non organik, yang produktif ataupun yang residu. Jadi kita sebetulnya contoh-contoh ini sudah ada. Kalau ini yang di Subang ya, ini yang ngelola desa. Ini yang ngelola desa. Ini saya tahun kemarin 2023. Dari sampah yang selama ini jadi masalah, di sana sudah jadi granul. Ini mesin-mesinnya yang kita rancang sendiri, gitu ya. Kalau sudah bisa jadi seperti ini sangat bermanfaat untuk pertanian organik. Nanti saya akan perlihatkan juga yang ada di RW saya. Ini saya perlihatkan yang jauh-jauh dulu. Ini adalah hasil karya tim Unisba melalui program Matching Fund Daereka tahun 2023. Jadi hasilnya jadi granul. Ini granul. Jadi kalau granul itu sudah setara dengan pupuk organik. Dan itu sangat berkualitas untuk petani kita. Kan petani kita ini sering masalah terkait dengan pupuk. Jadi kalau misalnya Indonesia ini mau gitu kan ya, bangsa ini siap, ganti tuh pupuk kimia tuh dengan ini. Karena pupuk kimia itu sangat beracun di tanah kita gitu ya. Nah, sekarang kita berkunjung ke Saung Edukasi. Ada apa di sana? Ini ada di RW saya ketika saya jadi RW. Jadi saya udah 2 kali jadi RW gitu ya. Di Puri Cipagerai Indah 2. Apa yang
yang saya lakukan di sana, ini sosok saung edukasinya, dan ini adalah ketika tim MUI Prof Miftah ke saung. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid beserta jajarannya melakukan kunjungan ke saung dan Taman Edukasi 3R yang dibina Muhammad Satori di RW 2 Komplek Puri Cipagaran Indah 2, Desa Tanjung Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang. Dalam kunjungan yang dilakukannya, selain ajang silaturahmi antara MUI dengan Masih pada ada di ruangan ini orangnya. masyarakat, juga melakukan beberapa pembahasan seperti pengelolaan sampah dengan merubah mindset atau kebiasaan dan pemahaman masyarakat, juga bagaimana mengkolaborasikan antara pengetahuan agama dengan praktek sehingga sangat efektif untuk merubah kebiasaan masyarakat. Tak hanya itu, usai melakukan beberapa pembahasan, tim dari MUI Kota Bandung beserta jajarannya ini langsung melakukan peninjauan ke beberapa titik lokasi lain seperti lokasi bank sampah syahdu, pengelolaan sampah organik, tanaman obat, dan tanaman sayur yang memanfaatkan kompos dan pembuatan produk kerajinan dari sampah organik. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung Kiai Haji Miftah Farid, pihaknya sangat mengapresiasi adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dirintis oleh Muhammad Satori ini, sehingga pihaknya akan menerapkan kebiasaan baik ini kepada masyarakat di wilayahnya untuk membiasakan memilah sampah dan memanfaatkan agar menjadi berkah. Kesan kami tentu saja sangat menarik, mengapresiasi kalau langkah seperti ini dilakukan di beberapa daerah, terutama sekali bagi kami ini di Kota Bandung ini di tiap-tiap paling tidak tiap kelurahan gitu ada proyek-proyek seperti ini, dan sekaligus pembelajaran kepada masyarakat untuk membiasakan memilahkan sampah supaya manfaat. Jadi istilahnya sampah itu harus melahirkan berkah, jangan sampah itu melahirkan melahirkan penderitaan. Jadi sebetulnya ini tinggal direalisasikan saja oleh Perintis Saung dan serta jaringannya yang kecamatan. Muhammad Satori mengatakan bahwa saat ini pihaknya ingin mencoba menjalankan konsep Islam yang rahmatan lil alamin dalam wujud mengelola lingkungan berbasis masjid. Nantinya akan melibatkan kelompok masyarakat terutama di Kota Bandung dengan melakukan beberapa gerakan seperti gerakan masjid bersih dan gerakan pengelola sampah berbasis masjid. Kira-kira siap kalau kita menggelorakan gerakan masjid bersih? Jadi ini adalah deklarasi hari ini. Setiap kecamatan menggerakkan masjid bersih. Minimal satu kecamatan satu aja yang menjadi baru. Ya, karena saya ada di tim Satgas Kota Bandung juga. Nanti saya sampaikan ke Pak PJ bahwa klaster MUI yang membina masjid insya Allah siap berkontribusi. Siap? Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Nah ini adalah saung edukasi. Saya punya ini karena gini Bapak sekalian. Saya membuat ini ketika saya jadi RW 2015. Karena saya berpikir selama puluhan tahun saya membina masyarakat. Ini repot kalau hanya teori saja. Repot kalau hanya cara gini aja itu repot. Sebetulnya sekarang pelatihan yang saya lakukan termasuk kemarin minggu lalu Pak PJ Bupati Bandung Barat beserta rombongan ke saung saya. Ingin mereplikasikan seperti itu di kantor pemerintahan KBB. Sampai saya diundang dan beliau sangat apresiasi untuk mereplikasi ini di kantor pemerintahan KBB. Jadi maksud saya kalau mengelola sampah dan mengolah sampah nggak bisa hanya teori saja, harus praktek. Saung ini saya buat dikemas dalam konsep dakwah bilham. Saya dulu cara berpikirnya sederhana. Pertama, ketika saya sosialisasi ternyata kok sulit sekali ya masyarakat diajak. Makanya saya pelajari cara Rasulullah berdakwah itu bagaimana sih. Ternyata beliau itu kenapa dakwahnya efektif? Karena menggunakan metode sari tauladan. Mereka mencontohkan, dan Rasulullah mencontohkan. Nah, saung ini dibuat dalam konteks dakwah bilham. Jadi dakwah dengan perbuatan. Ini awalnya begitu, tapi sebetulnya sekarang sudah menjadi ikon Kabupaten Bandung Barat dan bahkan nasional. Jadi kalau diperlihatkan di sini, yang berkunjung di sini semua kalangan. Ya, ini adalah contoh para mahasiswa yang belajar manajemen sampah. Nah ini contoh Bata Terawangnya.
Jadi kita meskipun bank sampah tapi ngolah sampah organik juga gitu ya. Kemudian ini biogasnya. Nanti kalau Bapak-Bapak sekalian berkunjung ke sana, sekalian lihat praktek, insya Allah kita bisa sambil goreng bala-bala. Ini biasanya kalau para pejabat ke sana yang ditanya ini, bala-bala ciri khas Saung Edukasi yang digoreng menggunakan biogas dari sampah, gitu ya. Nah, saya dulu 2015 sebetulnya prihatin ketika cengek harganya 165.000. Ternyata menggunakan kompos kayak gini, subur makmur. Nah, makanya waktu 2015 ketika cengek harganya 165.000 di saya mah gratis di saya mah, dan terbuat ini dari kompos, itu tinggal disemai. Saya juga bukan petani tapi diundang oleh Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ini gara-gara sampah sebetulnya. Jadi dengan konteks sederhana ini sebetulnya bisa mewujudkan ketahanan pangan. Minimal cengek tomat mah nggak usah beli gitu, kira-kira begitu. Nah, ini program ini saya buat, lihat cengeknya bagus-bagus. Ini kompos, nggak pakai apa-apa lagi gitu ya. Bahkan tanaman obat. Jadi masyarakat itu menitipkan, Pak ini punya tanaman bagus. Ada dari Cihideng nitip namanya itu daun kelor. Wah, saya bilang, Bu, buat apa daun kelor? Bagus Pak, katanya buat orang yang susah meninggal. Wah, bagus juga ya. Sekarang tuh udah ada di apotek, udah di stok gitu daun kelor itu. Ada binahong, ada daun aprika, pokoknya obat-obatan ada di Saung ini. Makanya waktu pandemi disyuting oleh salah satu TV, jadi tempat meningkatkan imun ala Saung Edukasi. Jadi banyak tanaman-tanaman kita yang berhasil, sampai anti kolesterol juga ada begitu. Saya juga nggak hafal, yang hafal itu warga masyarakat yang nyumbang tanaman itu. Jadi ini ada di Saung Edukasi. Ya. Anda yang resah dengan mahalnya harga cabai dan sayur mayur dapat mencontoh metode satu ini. Seorang warga di Desa Tadimulia, Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat meneliti saung dan taman edukasi untuk membangun ketahanan pangan di wilayahnya. Di tempat itu, warga pun dapat memperoleh sayur dan bahan obat dengan gratis. Di tengah mahalnya harga cabai dan sayur mayur, warga Komplek Puri Cipageran Indah 2, Desa Tanimulia, Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat, bisa dengan mudah mendapatkan cabai dan sayuran lainnya secara gratis. Cabai dan sayuran tersebut bebas dipetik di saung dan Taman Edukasi Muhammad Fatori, perintis ketahanan pangan di komplek tersebut.